sebagai nabi terakhir di akhir zaman, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak papa dan mama yang Pak cintai, yang Bapak sayangi, kita akan memasuki bulan Ramadan besok. Alhamdulillah. Insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dikuatkan iman, disehatkan lahir dan batin jiwa raga kita, dan diberikan suatu keakuran atau kesepakatan atau ukhuwah yang baik kepada kita, sehingga nggak ada lagi bertengkar antara adik dan kakak, suami istri, atau anak dengan mama, atau anak dengan ayah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dirahmati sebagaimana aturnya orang di surga sana. Kemudian yang perlu kita ingat, kita dalam mengikuti bulan suci Ramadan, itu anak-anak Bapak ya. Pertama, niatkan kita berpuasa itu hanya karena Allah, bukan karena dari orang tua, bukan karena dari teman, ya. Sebab pahala dari puasa itu hanya Allah yang maha tahu, yang maha mengetahui, dan Allah yang akan memberi langsung. Berbeda dengan pahala salat. Nah, kalau salat itu tergantung dari khusyuknya kita. Kalau kita khusyuk, insya Allah salat kita diterima, dan doa kita insya Allah dijabah. Walaupun Bapak hanya bisa berbicara kayak gitu, Bapak pun belum tentu bisa melaksanakan sholat khusyuk. Kenapa? Karena iblis telah berjanji kepada Nabi Adam buat menggoyang iman anak manusia untuk mengarahkan masuk neraka. Makanya kita dalam sholat, dalam keadaan khusyuk, kita usahain khusyuk sekhusyuk mungkin. Kadang dalam membaca surat pendek atau surat Al-Fatihah, kebayanglah kunci yang hilang kemarin, kebayanglah uang 5.000 tinggal di mana. Itu adalah rayuan dari iblis, setan kepada kita, supaya kita lagi khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa diselewengkannya. Tapi bagaimana caranya kita bisa khusyuk terus? Kita ibaratkan meniti jembatan atau pematang sawah. Pematang sawah tahu kan? Kalau kita meniti jembatan pematang sawah tadi, kalau kita tergelincir jatuh ke bawah, kita naik lagi ke atas, jatuh lagi, naik lagi. Begitu juga kita dalam sholat. Kita dalam sholat, dari lagi membaca Al-Fatihah, ingat hal-hal di luar kewajiban sholat ini. Ingat orang di sekolah misalnya, atau ingat buku kita yang tinggal, ingat PR kita yang belum dikerjakan. Kita balik lagi ke astagfirullahaladzim, kusuk lagi. Astagfirullahnya jangan kedengar keluar, dalam hati aja, karena aku mohon kepada Allah yang maha besar. Dari itulah tentang kekusukan tadi. Jadi beda ya, pahala sholat dengan pahalanya puasa itu berbeda. Puasa itu diwajibkan hanya bagi orang yang beriman, bukan diwajibkan bagi manusia, atau bukan diwajibkan kepada orang Islam aja. Orang dia Islam, ada yang nggak puasa, nggak wajib bagi dia, karena dia tidak memahami. Nah, kenapa Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 183 itu bukan ya ayuhan nas. Kenapa tidak Allah katakan ya hai manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa? Itulah bedanya, karena manusia itu ciptaan Allah, ya kan? Tapi kalau orang yang beriman itu adalah suatu hidayah dari Allah, suatu hadiah. Maka tidak semua orang yang bisa beriman. Makanya Allah menentukan
Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu orang yang mengakui adanya Allah, percaya kepada Allah. Ya, dia percaya pada Allah, berarti dia beriman kepada Allah. Ya, kalau berimannya kepada kayu atau berimannya kepada batu, berarti dia syirik, yang persekutukan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu adalah tunggal, satu. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ya kan? Wa lam yakul lahu. Katakanlah aku, Qul Allahu ahad, aku esa. Allahu samad, aku tempat bergantung. Iya karena berdua ya karena nasta'in, pada menyembah, pada mula aku mohon pertolongan. Kemudian Qul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak satu pun yang setara dengan dia, dengan Allah itu. Nah, bilang aja apanya? Pangkatnya. Lebih tinggi Allah pangkatnya. Kekayaannya lebih kaya Allah. Jadi si Allah langit dan bumi semuanya dia punya semuanya, ya kan? Karena dia berkata apa yang kehendaknya, kun fayakun, jadi maka jadi apa yang kehendaknya jadi. Kun fayakun. Nah, ya kan? Nah, apa lagi? Bidang apa? Ilmunya, ilmu Allah yang paling tinggi. Walaupun hebat, ilmu manusia-manusia ini jauh lebih hebat Allah, karena Allah yang Maha Mencipta. Ya kan? Kemudian dialah yang terakhir. Dia yang terakhir itu tertuang dalam surat Al-Fatihah. Dan surat apa? Raja pada hari kemudian, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kemudian. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu semuanya itu adalah, maka dikatakan Al-Fatihah itulah sebagai ibunya kitab. Satu Al-Quran yang kita lihat ini intisarinya Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Dibilang orang aja Ibnul Kitab, itu ibunya Al-Quran. Nah, jadi dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan nama Allah Pengasih segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa segala puji bagi Allah semesta alam? Kenapa kita perlu memujinya dia? Karena puji-pujian itu, kenapa pujian kepada Allah? Karena dialah yang menciptakannya semuanya. Dia yang menciptakan udara, dia yang menciptakan makanan, yang menumbuhkan pohon-pohon, pohon ditanam bijinya, ada buahnya, dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan yang lain sebagainya, ya kan? Itu karena itu adalah salah satu dari Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Perlu kita memujinya. Karena dia enggak meminta apa kita. Udara aja dia minta oleh Allah, maka kita berapa kita sanggup bayarnya. Di rumah sakit aja kadang sejamnya sekian bacaannya, ya kan. Nah, itu makanya segala puji bagi Allah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang. Benar pengasih penyayang. Allah itu benar. Contohnya kayak tadi kan. Pohon ditumbuhin, hujan diturunin, ya kan? Makanan kasih, kesehatan diberi, itu kasih sayang Allah.